Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana dan arti dari NCTM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Putri Fitria Salsabila, yang kedua ada Renaldi Ferdiansyah, yang ketiga ada Sukmawati Milenia, yang keempat ada Salwa Cendikia, yang kelima ada Syahla Raihan, dan yang keenam ada saya sendiri, Tia Amelia. Untuk itu, mari kita simak penjelasan mengenai NCTM. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu NCTM. NCTM singkatan dari National Council of Teachers of Mathematics. Nah, di sini menurut Makani NJDM tahun 2002, kemampuan menghadapi masalah, baik permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, disebut daya matematis atau mathematical power. NCTM merupakan sebuah organisasi guru matematika di Amerika Serikat yang mendefinisikan daya matematik sebagai mathematical power includes the ability to explore, conjecture, and reason logically, to solve non-routine problems, to communicate about and through mathematics, and to connect ideas within mathematics and between mathematics and other intellectual activity. Nah, di sini artinya kekuatan matematika melengkapi atau menangkap kemampuan mengeksplor bernalar secara logis untuk memecahkan masalah non-rutin, untuk dikomunikasikan dan melalui matematika, dan untuk membagikan dan antara matematika dan dengan aktivitas. Nah, di sini NCTM tahun 2000 merumuskan tujuan pembelajaran matematika di sekolah itu dengan 5 tujuan, yaitu komunikasi matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah, koneksi matematis, dan representasi matematis. Next. Yang pertama adalah komunikasi matematika. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan, untuk memberitahu pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Next. Fitriana Isnarto dan Ardi Prabowo tahun 2018 berpendapat bahwa komunikasi matematis merupakan kecakapan seorang dalam mengungkapkan pemikiran mereka dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, menafsirkan, bertanya, dan menginterpretasikan antara ide satu dengan ide yang lain dalam memecahkan masalah baik itu pada kelompok diskusi maupun di kelas. Next. Menurut Barodi, dalam Ega Edistria tahun 2017, menyebutkan setidaknya ada 2 alasan penting yang menjadikan komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu ditingkatkan di kalangan siswa. Pertama, mathematics as a language. Matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, a tool to aid thinking, alat untuk menemukan pola atau menyelesaikan masalah, namun matematika juga an invaluable tool for communicating a variety of ideas clearly, precisely, and succinctly, yang artinya sebagai suatu alat yang berharga untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat, dan cermat. Kemudian yang kedua, mathematics learning as social activity, artinya sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika. Interaksi antara siswa, seperti juga komunikasi guru-siswa, merupakan bagian penting untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat, dan cermat. Next.
Terlihat dalam diagram pen berikut adanya irisan atau adanya hubungan antara bahasa matematis dan aktivitas sosial dalam pembelajaran. Next. NCTM atau National Council of Teacher of Mathematics menetapkan komunikasi sebagai salah satu standar proses pembelajaran matematika di sekolah. NCTM tahun 2000 mengemukakan bahwa standar komunikasi matematis menekankan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal berikut ini. Yang pertama, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. Kedua, mengkomunikasikan berpikir matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-temannya, guru, maupun orang lain. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi yang digunakan orang lain. 4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis secara benar. Next. Berdasarkan Principles and Student for School Mathematics dari NCTM tahun 2000, dalam Meifa Penhalina Lestari Siaan dan Napi Tupulu tahun 2018, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual. Kedua, kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika, dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika. Next. Kemudian berdasarkan standar Principles and Standard for School Mathematics dari NCTM tahun 2000 juga, aspek-aspek yang dipaparkan oleh Wilkinson, aspek-aspek yang dipaparkan dan indikator yang dipaparkan oleh Maria and Clara Jessica, maka indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan sebagai dilihat di tabel berikut ini. Yang pertama, menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual, menggunakan kode indikator K1. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kode indikator K2. Yang ketiga, menggunakan istilah-istilah, bahasa atau simbol matematika dalam struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi dan permasalahan matematika menggunakan kode indikator K3. Yang kedua, penalaran matematis. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai penalaran matematis ini. Misalkan yang disampaikan oleh Wilkinson, Bailey, dan Maher. Penalaran matematik adalah bagian dari berpikir matematik yang meliputi membuat perumusan dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Penalaran matematik merupakan penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Selanjutnya, NCTM pada Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics memberikan tanda-tanda proses penalaran sedang berlangsung, yaitu apabila yang pertama,
menggunakan coba ralat dan bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat dan menguji dugaan. Yang ketiga, menciptakan argumen induktif dan deduktif. Yang keempat, mencari pola untuk membuat perumuman. Dan yang kelima, menggunakan penalaran ruang dan logika. Nah, bernalar merupakan suatu keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan. Menurut NCTM tahun 2000, bernalar matematik adalah suatu kebiasaan, dan seperti kebiasaan lainnya, maka ia mesti dikembangkan melalui pemakaian yang konsisten dan dalam berbagai konteks. NCTM menambahkan pula bahwa orang yang bernalar dan berpikir secara analitik akan cenderung mengenal pola, struktur, atau keberaturan baik di dunia nyata maupun pada simbol-simbol. Menurut Principles and Standards oleh NCTM, standar penalaran matematika meliputi yang pertama, mengenal penalaran sebagai aspek mendasar dari matematika. Yang kedua, membuat dan menyelidiki dugaan matematik. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematik. Dan yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran. Menurut Hendriana, sehubungan dengan itu, dorongan dan kesempatan yang didapat anak di kelas untuk melakukan penalaran dalam kerangka memecahkan masalah matematik merupakan fondasi yang diperlukan untuk mencapai standar penalaran yang dirumuskan oleh NCTM tersebut. Selanjutnya, kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematik. Di antaranya, yang pertama, menarik kesimpulan logis. Kedua, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola. Ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Kelima, mengajukan lawan contoh. Keenam, mengikuti aturan inferensi. Ketujuh, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Nah, kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru, sampai pada menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika. Secara garis besar, penalaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penalaran deduktif. Menurut Pesek, dalam Sumarmo tahun 1987, penalaran deduktif adalah proses penalaran dan pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Yang kedua adalah penalaran induktif. Menurut Peirce, pada Dahlan tahun 2004, penalaran induksi adalah proses penalaran yang menurunkan prinsip atau aturan umum dari pengamatan hal-hal atau contoh-contoh khusus. Jadi penalaran induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau yang tadi dari umum ke khusus, kalau ini dari khusus ke umum. Selanjutnya, pemecahan masalah. Masalah dalam matematika adalah persoalan matematika yang tidak dapat dijawab begitu saja, melainkan harus melalui proses bernalar terlebih dahulu. Parameter sebuah soal bisa disebut sebagai masalah atau bukan, tergantung pada kemampuan siswa yang menyelesaikan soal tersebut. Karena masalah adalah ketika seseorang memiliki tujuan tetapi tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Karena itu, pemecahan masalah adalah proses kognitif yang diarahkan pada mengubah situasi tertentu ke dalam situasi tujuan ketika ada metode yang jelas dari solusi yang tersedia atau proses individu untuk terlibat dalam kognitifnya dalam memahami dan mengatasi situasi masalah di mana metode solusi tidak diketahui secara jelas. Next. Ketika memecahkan suatu masalah baru, ada kompetensi yang penting untuk dimiliki,
yaitu yang pertama kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan baru, dan yang kedua kemampuan menggunakan pengetahuan lama tetapi dengan cara baru. Next. Seorang pemerhati matematika, yaitu Polya, pada tahun 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Sedangkan dan ide pada tahun 2013, masalah matematika digambarkan sebagai tantangan jika siswa memerlukan kreativitas, pengertian, dan pemikiran asli mereka dalam memecahkan masalah tersebut. Tetapi di antara semua pemecahan masalah ini, Sedovi pada tahun 2019 mengartikannya secara lebih spesifik dengan berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah kegiatan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur. Berdasarkan pendapat ini, terungkap bahwa daya matematika atau mathematical power siswa akan berkembang ketika mereka memecahkan masalah matematika. Next. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan pemecahan masalah menurut Kalor dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, pengalaman awal. Pengalaman awal atau pengetahuan awal matematika siswa adalah pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelajaran matematika, tersusun materi-materi dari yang paling sederhana sampai materi yang kompleks. Hal ini mengakibatkan siswa harus menguasai materi yang disajikan terlebih dahulu untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Apabila siswa tidak mampu memiliki pengetahuan awal yang baik, maka siswa tidak akan lengkap dalam memahami materi berikutnya. Yang kedua adalah latar belakang matematika. Latar belakang matematika yang dimaksud di sini ialah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan secara sistematis dan logis berdasarkan keefektifan dan alasan yang baik. Pengertian tersebut, kecerdasan logis matematis juga terdiri dari kemampuan untuk menganalisa masalah secara logis, melakukan operasi matematika, dan menyelidiki masalah ilmiah. Kecerdasan ini juga di dalamnya meliputi kemampuan untuk mendeteksi pola, alasan deduktif, dan berpikir logis. Kecerdasan ini paling sering dikaitkan dengan pemikiran ilmiah dan matematika. Yang ketiga adalah keinginan dan motivasi. Keinginan dan motivasi berkaitan dengan minat dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Ketika siswa dihadapkan dengan masalah baru dalam matematika, mereka akan mudah mencari cara untuk menyelesaikannya jika memiliki motivasi. Jika tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya, maka masalah tersebut tidak akan pernah mereka pecahkan. Yang terakhir adalah struktur masalah. Struktur masalah yang diberikan kepada siswa, seperti format secara verbal atau gambar, kompleksitas atau tingkat kesulitan soal, konteks atau latar belakang cerita atau tema, bahasa soal, maupun pola masalah satu dengan masalah lain dapat mengganggu kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Next. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan memeriksa kembali hasil yang diperiksa. Pada tahap memahami masalah, siswa akan mengidentifikasi apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan dari soal, apa saja informasi yang diperlukan, lalu bagaimana cara menyelesaikan soal. Kemudian pada tahap merencanakan pemecahannya, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi dari pemecahan masalah. Lalu, pada tahap menyelesaikan masalah, siswa akan melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan olehnya hingga memperoleh jawaban. Terakhir, pada tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh, siswa mengecek kembali apakah hasil yang diperoleh tadi sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanyakan. Next.
Apa saja strategi menyelesaikan masalah? Strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ada banyak. Di antaranya adalah menebak dan menguji, menggunakan variabel, melihat pola, menggunakan rumus, menggunakan model, membuat daftar, menggambar diagram, menggunakan penalaran langsung atau tidak langsung, menggunakan sifat-sifat bilangan, bekerja mundur, dan masih banyak lagi. Next. Menurut NCTM, pada tahun 2000, ada beberapa alasan mengapa pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran saat ini. Alasannya yaitu, yang pertama, matematika memiliki aplikasi dan penerapan. Yang kedua, adanya motivasi intrinsik yang melekat dalam persoalan matematika. Yang ketiga, persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan. Yang keempat, mengajarkan siswa untuk mengembangkan teknik memecahkan masalah. Yang kelima, problem solving merupakan bagian dari matematika. Next. Permasalahan membangun siswa untuk menggunakan strategi dan pendekatan yang bervariasi dalam pemecahan masalah, dan siswa kemudian membagikan metode-metode tersebut di depan kelas dan menilai kelebihan-kelebihan serta kekurangan metode tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu koneksi matematis. Menurut Haji, Abdullah, dan Maizora pada tahun 2017, mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang lalu telah mencetuskan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional itu juga disebut 2013 revisi. Nah, banyak sekali dampak yang terjadi karena kurikulum nasional tersebut. Salah satunya itu yang paling berdampak adalah perubahan paradigma pembelajaran yang kini menjadi konstruktivisme. Next. Nah, National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM menyatakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga kelas 12 memerlukan standar pembelajaran yang berfungsi untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan penalaran matematis, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar yang bermanfaat. Standar pembelajaran tersebut meliputi standar isi dan standar proses. Nah, salah satu dari standar proses tersebut adalah koneksi matematis. Next. Koneksi atau dalam bahasa Inggris yaitu connection diartikan hubungan. Secara umum, koneksi diartikan sebagai suatu hubungan atau keterkaitan. Sehingga koneksi matematis adalah hubungan atau keterkaitan dengan ilmu matematika. Adhika Kasiwi pada tahun 2018 juga menjelaskan bahwa koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, karena ilmu matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu, matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sebagaimana pada poin selanjutnya, yaitu keterkaitan secara eksternal, yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, berdasarkan penjelasan keterkaitan tadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis itu perlu dikembangkan oleh para siswa, karena tanpa koneksi matematis, maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Padahal konsep-konsep dalam bilangan pecahan, persentase, rasio, dan perbandingan linear merupakan salah satu contoh topik-topik yang dapat dikaitkan. Next. Koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan standar yang sudah ditetapkan oleh NCTM, serta sudah diadopsi dan digunakan dalam pembelajaran matematika oleh banyak negara, yaitu termasuk Indonesia.
Secara umum, Gismawati, Irawan, dan Susanto pada tahun 2017 mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis meliputi 1. Menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural. 2. Menggunakan matematika pada topik lain. 3. Menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. 4. Melihat matematika sebagai kesatuan yang terintegrasi. 5. Menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. 6. Menggunakan koneksi antara topik-topik dalam matematika. Dan yang ketujuh yaitu mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Next. NCTM pada tahun 2000 menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa yang meliputi 1. Mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. 2. Mengenali dan mengaplikasikan konsep memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Next. Nah, sekarang ke tahapan koneksi matematis. Setiawan, Suyitno, dan Susilo pada tahun 2017 mengemukakan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan koneksi matematis diasumsikan ada tiga aspek yang yaitu unifying terms, kemudian mathematical process, dan mathematical connectors. Nah, yang pertama, unifying terms atau penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema seperti perubahan, data, dan bentuk dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat-sifat dasar matematika yang berkaitan. Gagasan tentang perubahan dapat menjadi penghubung antara aljabar, geometri, matematika diskrit, dan kalkulus. Misalnya, bagaimana kaitan antara laju perubahan tetap dengan garis dan persamaan garis? Atau bagaimana keliling suatu bangun datar berubah ketika bangun datar itu ditransformasikan? Kemudian tema lain yang memberi kesempatan luas untuk membuat koneksi matematika adalah data. Misalnya data berpasangan menjadi konteks dan motivasi untuk mempelajari fungsi linear. Karena data berpasangan sering ditampilkan dengan grafik fungsi. Kemudian untuk yang dapat digunakan untuk memperlihatkan koneksi matematika. Sebagai contoh, bentuk kurva berkaitan dengan karakteristik datanya. Yang kedua, mathematical process atau proses matematis. Aspek proses matematis dari koneksi matematis meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning. 4 kategori aktivitas ini akan terus berlangsung selama seseorang mempelajari matematika. Agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam, mereka harus membuat koneksi di antara representasi. Aktivitas aplikasi, problem solving, dan reasoning membutuhkan berbagai pendekatan matematika, sehingga siswa dapat menemukan koneksi. Nah, yang ketiga yaitu mathematical connectors, atau konektor matematis. Fungsi, matrik, algoritma, grafik, variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematis yang menjadi konektor ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang luas. Algoritma adalah konektor yang sering digunakan dalam matematika. Grafik juga membantu siswa melakukan koneksi matematis dengan mudah. Next. Nah, mengapa koneksi matematis? NCTM pada tahun 2000 menyatakan bahwa matematika bukan kumpulan dari topik dan kemampuan yang terpisah-pisah. Walaupun dalam kenyataannya, pelajaran matematika sering dipartisi dan diajarkan dalam beberapa cabang. Matematika merupakan ilmu yang terintegrasi. Oleh karena itu, memandang matematika secara keseluruhan sangat penting dalam belajar dan berpikir tentang koneksi di antara topik-topik dalam matematika. Nah, pentingnya koneksi matematis tersebut secara umum dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, koneksi matematis dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam. Lebih
Koneksi matematis juga sangat bermanfaat bagi siswa solving. Dan koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat matematika itu sendiri. Next. Kemudian ada implementasi koneksi matematis di sekolah. Berikut adalah skenario singkat tentang pembelajaran berbasis koneksi matematis di sekolah. Yang pertama, guru mengingatkan kembali tentang masalah matematika yang pernah siswa pelajari, baik itu misalnya materi sebelumnya atau kayak permasalahan. Kemudian guru menjelaskan materinya kali ini. Guru menyatakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu guru memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya berhubungan. Kemudian guru memberikan motivasi pada siswa untuk bertanya terkait masalah yang berkaitan tersebut. Nah, kemudian siswa menemukan masalahnya dan bertanya bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian guru mengarahkan siswa menuju ke kelompok yang sudah dibentuk untuk memecahkan masalah. Lalu siswa melakukan diskusi kelompok, kemudian beberapa di antaranya mempresentasikan hasil diskusinya. Dan guru memberikan arahan jika masih ada siswa yang kurang tepat dalam menyampaikan hasil kerja kelompok tersebut. Kemudian guru bersama-sama siswa melakukan diskusi, dan dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman, mengerjakan PR, dan menginformasikan terkait materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, representasi matematis. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM pada tahun 2000 menyebutkan bahwa kemampuan, pemahaman, dan representasi matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai dengan pemahaman yang merupakan tujuan dari belajar matematika. Siswa dapat mengembangkan dan memahami konsep matematis lebih dalam dengan menggunakan representasi yang bermacam-macam. Kemampuan representasi yang digunakan dalam belajar matematika seperti menggambar grafik maupun simbol akan membantu komunikasi dan berpikir siswa. Representasi pada hakikatnya bukan menunjukkan kepada produk atau hasil yang terwujud dalam bentuk konstruksi baru, tetapi juga proses berpikir yang dilakukan dalam menangkap dan memahami konsep, operasi, dan hubungan-hubungan matematis dari suatu konfigurasi. Dengan kata lain, representasi berlangsung dalam dua tahap, yaitu representasi internal dan eksternal. Representasi internal didefinisikan sebagai proses berpikir tentang ide-ide matematis yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas ide tersebut. Sedangkan representasi eksternal adalah perwujudan untuk menggambarkan apa yang dikerjakan secara internal. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Next. Bentuk-bentuk representasi matematis. Representasi berguna untuk menyelesaikan masalah atau memperjelas atau memperluas ide-ide matematika, mulai dari proses mengumpulkan fakta atau data, menyusun tabel atau grafik, sampai pada pengembangan representasi simbolik atau aljabar. Next. Dasar atau standar kemampuan representasi yang dikemukakan National Council of Teachers of Mathematics yaitu sebagai berikut: membuat dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik.
sosial, dan fenomena matematis. Next. Berdasarkan standar tersebut, Ruliani dan Murtianto mengungkapkan bahwa terdapat 8 yaitu sebagai berikut. Next. Berdasarkan standar kemampuan representasi matematis National Council of Teachers of Mathematics dan indikator yang dipaparkan oleh Hughes, maka indikator kemampuan representasi yang digunakan pada makalah ini sebagai berikut. Pada tingkat SMA, pengetahuan siswa dan penggunaan representasi harus lebih luas dan rumit dibandingkan tingkat sebelumnya. Sebagaimana dengan isi pelajaran yang baru, siswa akan menghadapi berbagai representasi baru untuk konsep matematika. Mereka perlu untuk mampu mengubah representasi yang ada. Representasi yang berbeda membantu perbedaan cara berpikir dan penggunaan maksud matematis. Siswa tidak mempunyai kesempatan untuk menyusun representasi individualnya dari masalah atau materi yang sedang dipelajarinya. Sangat mungkin representasi siswa mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan inilah, siswa mempunyai pengalaman dan pemahaman bahwa representasi dari suatu masalah sangatlah beragam, sehingga setiap orang mempunyai representasi yang mungkin sama dan mungkin juga berbeda dengan orang lain. Next. Mengapa representasi matematis? Konsep tentang representasi merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berpikir anak-anak. Namun sebelumnya, Ningsih menyatakan bahwa sebuah representasi dapat berupa kombinasi dari sesuatu yang tertulis di kertas, sesuatu yang eksis dalam bentuk objek fisik, dan susunan ide-ide terkonstruksi di dalam pikiran seseorang. Sebuah representasi dapat dianggap sebagai sebuah kombinasi dari 3 komponen, simbol, atau tertulis, objek nyata, dan gambaran mental. Sejalan dengan itu, representasi dipandang sebagai yang digunakan seseorang untuk memikirkan dan mengkomunikasikan ide-ide matematika dengan cara tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Surya et al. Next. 3 anggapan untuk penguasaan konsep dalam matematika ialah sebagai berikut. Pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi konsep dalam beragam representasi atau multiple representasi. Kemampuan untuk menangani secara fleksibel konsep dalam sistem-sistem representasi tertentu. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan konsep dari sistem representasi ke sistem representasi lainnya. Adapun standar representasi yang ditetapkan National Council of Teachers Mathematics atau NCTM untuk program pembelajaran dari prataman kanak-kanak sampai kelas 12 adalah bahwa harus memungkinkan siswa untuk membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan antar representasi matematika untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Penting bagi kita mendorong para siswa untuk merepresentasikan berbagai gagasan mereka di dalam cara-cara yang mereka mengerti. Bahkan, jika representasi pertama mereka tidak konvensional, penting juga bahwa mereka mempelajari bentuk-bentuk representasi yang konvensional untuk mempermudah belajar matematika dan komunikasi mereka dengan lain tentang gagasan-gagasan matematik. Dari beberapa definisi yang sebelumnya saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa representasi matematik adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika
dalam bentuk masalah, pernyataan, definisi, dan lain-lain yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu atau cara konvensional atau tidak konvensional sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Representasi dapat digolongkan menjadi yang pertama, representasi visual yang meliputi gambar, diagram, grafik, atau tabel. Yang kedua, representasi simbolik yang meliputi pernyataan matematik atau notasi matematik, numerik atau simbol aljabar. Dan yang ketiga, representasi verbal, teks tertulis atau kata-kata. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika seperti masalah, pernyataan solusi, definisi, dan lain keadaan ke dalam salah satu bentuk. Yang pertama gambar, diagram, grafik, atau tabel. Yang kedua notasi matematik, numerik atau simbol aljabar, dan teks tertulis atau kata-kata sebagai interpretasi dari pikirannya. Next. Implementasi representasi matematis di sekolah. Guru membantu siswa belajar mengungkapkan representasi melalui mendorong mereka membuat dan menggunakan representasi untuk mendukung pikiran dan komunikasi mereka. Guru membantu siswa mengembangkannya melalui mendengarkan, bertanya, dan membuat suatu usaha untuk memahami apa yang mereka coba komunikasikan dengan gambar atau tulisan mereka, khususnya ketika tidak terbiasa melibatkan representasi. Jadi guru memiliki sebuah peran penting dalam membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam membuat representasi mereka sendiri ketika mereka butuh menyelesaikan suatu masalah yang menantang. Next. Dalam proses pembelajaran, guru harus mengembangkan kemampuan representasi siswa dengan memberikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru menyajikan salah satu bentuk representasi di papan tulis. Lalu, guru memberikan waktu kepada siswa untuk merepresentasikannya dalam bentuk lain. Setelah itu, berdiskusi mengenai berbagai bentuk representasi siswa. Next. Untuk memperkaya pengalaman siswa, kemampuan representasi matematik harus selalu dimunculkan dalam setiap pembelajaran. Karena menurut Kaput, bahwa penggunaan beberapa representasi akan membantu siswa melakukan transisi dari pemahaman konkret topik terbatas tertentu untuk pemahaman yang lebih abstrak dan fleksibel. Beragam bentuk representasi dari masalah yang sama diberikan oleh siswa untuk mengkomunikasikan gagasannya. Kemampuan representasi matematik siswa akan terus berkembang jika guru selalu menciptakan aktivitas pembelajaran matematik yang mampu melatih siswa untuk berkomunikasi menggunakan ragam representasi sejak dini. Udah. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang di dalamnya terdapat daya matematis NCTM. Contoh pertama ada soal komunikasi matematika. Contohnya, ada 8 beca, masing-masing mengangkut 6 karung beras dan 8 karung terigu. Berapa banyak karung yang diangkut oleh 8 beca tersebut? Penyelesaiannya, diketahui banyaknya beca ada 8. Setiap beca mengangkut 6 karung beras dan 8 karung terigu. Ditanya, berapa banyak karung yang diangkut 8 beca? Dijawab, operasi yang digunakan penjumlahan dan perkalian. Mengapa? Karena komunikasi matematika menggunakan istilah-istilah bahasa, simbol-simbol matematika, dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika. Di sini model matematikanya adalah P. P itu contohnya simbolnya. P itu simbolnya untuk jumlah karung keseluruhan yang diangkut oleh 8 becak tersebut. P sama dengan 6 plus 8, 6 ditambah 8 dikali 8. Kenapa 6 dikali ditambah 8? Karena satu becak itu mengangkut 6 karung beras dan 8 karung terigu. Makanya 6 ditambah 8. P sama dengan 14 dikali 8, P sama dengan 112. Jadi kesimpulannya, jadi banyak karung yang dibawa oleh ke-8 becak adalah 112 karung. Nah, begitu. Next.
Kemudian soal penalaran matematis. Contohnya seperti ini. Sebuah benda padat berbentuk piramida mempunyai tinggi 40 cm dan alasnya berbentuk persegi yang rusuknya 30 cm. Piramida tersebut dimasukkan ke dalam kubus berukuran 40 cm. Kemudian kubus diisi ada dikeluarkan dari kubus, apa yang terjadi dengan volume air di dalamnya? Jawab, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari kubus, karena penalaran matematika itu menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi. Tadi diketahui ada kubus dan piramida, jadi kita harus mencari dulu volume kubus dan piramida. Volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya 40, kita masukkan langsung 40 cm kali 40 cm dikali 40 cm sama dengan 64.000 cm3. Kemudian yang kedua adalah volume piramida. Volume piramida itu sama dengan di sini luas volume limas ya, volume limas. Volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali luas alasnya itu tadi persegi. Rusuknya 30 cm, berarti 30 cm kali 30 cm. Dikali tingginya 40 cm, jadi 12.000 cm3. Nah, di sini asalnya ada kubus, terus di dalamnya ada piramida. Kemudian di piramidanya itu diangkat. Jadi apa yang terjadi? Pasti volume yang ada di dalam kubus itu berkurang. Jadi, air yang ada di dalam kubus setelah piramida dikeluarkan merupakan selisih antara volume kubus dengan volume piramida, sehingga volume air sama dengan volume kubus dikurangi volume piramida. 4 kubik dikurangi 12.000 cm3 untuk volume piramida. Jadi, totalnya, sisanya yaitu 52.000 cm3. Next. Selanjutnya di sini ada soal pemecahan masalah. Contoh soal yang di dalamnya terdapat pemecahan masalah, yaitu berapa hasil penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah 20. Jawabnya, untuk memperoleh jawaban yang benar, siswa mungkin akan menggunakan berbagai cara yang berbeda-beda sesuai ke kreativitasnya. Nah, sesuai kreativitasnya ya. Ada beberapa kemungkinan cara siswa menjawab soal ini, karena dalam pemecahan suatu masalah itu memahami masalah, kemudian merencanakan permasalahannya. Jadi, memecahkan masalahnya itu banyak cara. Nah, contohnya di sini, cara yang pertama, ditambah satu persatu, mulai dari 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu 3 itu ditambah angka selanjutnya, yaitu 3. Sama dengan, kemudian 6, ditambah dengan 10. Sampai terus seperti itu hingga pada akhirnya 190 ditambah 20 yaitu 210. Jadi hasilnya 210. Kemudian cara yang kedua, dikelompokkan agar lebih mudah menjadi 20 ditambah 1 ditambah 19 dikurung ya itu. Ditambah kurung 2 ditambah 18. Itu jadi setiap kurungnya itu harus bernilaikan 20. Nah, hingga akhirnya di belakang sama ya di belakang ditambah 10. Nah, jadi tetap hasilnya 210. Nah, cara yang ketiga, menggunakan deret aritmatika dengan diketahui A-nya itu atau suku pertamanya itu adalah 1 dan UN atau jumlah angka yang akan dijumlahkan. Yaitu ada 20. SN itu N per 2 kali A plus UN, atau bisa juga 2A plus N-1B ya. Nah, kalau di bawah itu menggunakan 2A plus N-1B. Nah, itu sebenarnya penurunan dari A plus UN yang dikurung itu. Kita masukkan saja, N-nya itu ada 20 per 2, A-nya itu 2 dikali 1, 2A, ya 2A, A-nya itu 1, maaf, A-nya itu 1, kemudian ditambah 20 min 1 itu adalah N-1 dikali B, B-nya itu 1 ya, karena 1, 2, 3, 4 itu bedanya cuma 1. Nah, jadi S20 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 19. Jadi 10 dikali 21 hasilnya S20 sama dengan 210, tetap sama 210. Jadi yang mana aja boleh digunakan. Gitu. Next.
Kemudian soal koneksi matematis. Soal koneksi matematis itu contohnya seperti ini. Bertel ingin mengelilingi sebuah taman bermain yang berbentuk trapesium siku-siku. Bisa dilihat seperti gambar 1-1. Dengan panjang sisi bagian atas 2x plus 4m, sisi bagian bawah 3x plus 4m, tingginya 2xm, dan luasnya 580m. Nah, pertanyaannya berapa keliling tanaman tersebut? Nah, karena koneksi matematis itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam, menyeluruh, dan lebih bermakna. Sekarang kita gambarkan dulu, tadi taman tadi menjadi dua, yaitu ada persegi dan kuadrat, sama dengan AB sama dengan CE ya, karena itu kan sama-sama atas bawah persegi. Kemudian AC sama dengan BE sama dengan 2X. Kemudian CD-nya itu 3X plus 4, CE-nya itu 2X plus 4. Jadi ED itu adalah CD dikurangi CE sama dengan M. M-nya itu X-nya XM ya, X meter gitu. Nah, terus luasnya itu, luas ABCD keseluruhannya itu 580 meter kuadrat. Nah, ditanyakan keliling nih. Nah, kita sekarang akan jawab di slide selanjutnya. Next. Nah, pembahasan. Tadi kita awalnya rumus itu luas trapesium ya. Luas trapesium. Luas trapesium itu karena kita dibagi menjadi dua, yaitu ada segitiga dan persegi panjang, jadi kita menghitungnya dua juga. Jadi ada luas segitiga dan luas persegi panjang. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, atau setengah kali tinggi kali alas. Tadi setengah kita masukkan, tingginya tadi ada 2x, dikali alasnya itu ada x ya, jadi setengah kali 2x kali x. Ditambah persegi itu kan panjang kali lebar ya, tadi ada 2x, ditambah yang atas bawahnya, yang sisi atas bawahnya itu 2x plus 4. Kemudian 580 itu sama dengan, kita hitungkan yang ada di kurungnya, kita dapat x kuadrat plus 4x kuadrat plus 8x. 580 sama dengan, karena ada x kuadrat yang sama, maka kita jumlah. Jadi 5x kuadrat plus 8x. Nah, kita sekarang ubah menjadi persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi di sini didapat 5x kuadrat plus 8x negatif 580 sama dengan 0. Sekarang kita cari x. Cari x seperti yang sudah kita ketahui, pelajari di SMP, di sebelum-sebelumnya ya. Ini pelajaran SMP. Kita dapat mengetahui x-nya. Nah, kalau dikali itu 5 di jumlah itu, kalau yang A-nya 1 itu kalau dikali jadi C, kalau jumlah jadi B gitu ya. Kalau ini ada sedikit berbeda. Tapi kita dapat di sini X-nya itu min 58 per 5 atau X 10. Tapi kita di sini ambilnya X sama dengan 10 karena X sama dengan 10 itu nggak mungkin ada luas yang bernilai negatif. Maka didapat, kita substitusikan X ke setiap persamaan yang tadi ada di ukuran trapesium. AB sama dengan CE sama dengan 2X plus 4M. Kita substitusikan 10, 2 kali 10, 20 tambah 4 sama dengan 24 meter. Kemudian CD, 3X plus 4 sama dengan 30 ditambah 4 sama dengan 34 meter. Kemudian AC plus BE itu 2X, jadi 2 kali 10 sama dengan 20 meter. Kemudian DE atau ED, yaitu X atau 10 meter. Next. Nah, untuk mencari keliling trapesium, tadi udah ketemu semuanya, tapi yang BD-nya itu belum diketahui, karena kalau trapesium itu, kelilingnya itu menjumlahkan seluruh
menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Tapi di sini BD belum ketemu. Hanya ketemu BE sama ED. Jadi kita harus cari dulu menggunakan rumus Pitagoras. BD kuadrat itu sama dengan BE kuadrat ditambah ED kuadrat. BD kuadrat sama dengan 20 meter kuadrat ditambah 10 meter kuadrat. BD kuadrat sama dengan 400 meter kuadrat ditambah 100 meter kuadrat. BD itu sama dengan akar. Kita akarkan. BD itu akarkan kedua ruas ya, jadi BD sama dengan akar 500 meter kubik atau 500 meter persegi. Maaf. Sama dengan 10 akar 5 meter. Jadi BD itu 10 akar 5 meter. Sehingga keliling taman bermain yang ingin dikelilingi Bertol adalah K sama dengan AC ditambah CD ditambah BD ditambah AB sama dengan K itu 20 meter ditambah 34 meter ditambah 10 akar 5 meter ditambah 24 meter. Jadi total keseluruhannya yaitu keliling taman bermainnya 100, seperti itu. Next. Sekarang, soal yang terakhir mengenai soal representasi matematika. Contohnya, berdasarkan suatu survei oleh lembaga penelitian, diketahui bahwa populasi hewan A berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Dapat diperkirakan pada tahun 2050 populasinya tinggal 1 juta ekor. Tentukan jumlah populasi hewan setiap 10 tahun sekali dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Nanti penyelesaiannya. Diketahui jumlah populasi hewan A tahun 2050 adalah 1 juta hewan ya. Kemudian jumlah populasi hewan A berkurang setengahnya setiap 10 tahun. Nah, ditanya populasi hewan setiap 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Penyelesaiannya. Misalkan A adalah jumlah populasi hewan pada tahun 2000, maka dapat ditulis menjadi tahun 2000 jumlah populasi adalah A. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan jumlah populasi hewan A setiap 10 tahun adalah jumlah tahun 2010 jumlah populasi berkurang setengah dari populasi tahun 2000. Next. Ya geser lagi PPT-nya. Oke. Tahun 2020 jumlah populasi berkurang setengah dari populasi tahun 2010. Tahun 2030 karena 10 tahun ke belakang adalah 2020, jadi jumlah populasi berkurang setengahnya dari populasi tahun 2020. Tahun 2040, jumlah populasi berkurang setengahnya dari populasi tahun 2030. Dan tahun 2050, jumlah populasi berkurang lagi setengahnya dari populasi tahun 2040. Setelah diketahui, jumlah populasi hewan A setiap 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2050, maka dapat digambarkan perkembangan populasi hewan A dalam bentuk diagram. Tahunnya di sini kita tulis tahun 2000. Ini ya, maksudnya 2000 sampai setiap perjumlahan 10 gitu, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 sampai 2050. Kemudian karena representasi matematik itu kemampuan mengungkapkan ide-ide ke salah satu bentuk tertulis, baik itu secara simbolis atau grafik atau tabel itu bebas. Di sini kita menggunakan tabel dengan merepresentasikan pola perkalian. Nah, di sini kita pakai pola perkalian. Tahun 2000 itu 2 dikali 2, ini dalam juta ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan ada 32 juta. Kemudian 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1. 2-nya hilang, yang satunya lagi karena
setengahnya kan, setengahnya menghilang. Jadi 16 juta. Kemudian 2020 ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1. Itu 8. Jadi setiap ini 32, setengahnya 16, setengahnya 8 gitu. Kemudian 2030 setengahnya di 8, yaitu 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 4. Kemudian 2040 setengahnya dari 4, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 juta. Kemudian tahun 2050 setengahnya dari jumlah tahun 2040 yaitu 2 juta. Nah, jadi 2 juta itu 2040, jadi 2050-nya itu kalau setengahnya berarti 1. Jadi jumlah populasi hewan di 2050 1. Nah, di sini kita bisa melihat ya kontinu setiap 2000 sampai 2050 itu setiap 10 tahun berkurang setengahnya. Dimulai dari 32, 16, 8, 4, 2, hingga 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.